dokter bilang, Tut, ini kamu mau nggak mau harus pasang stoma karena usus kamu udah nggak bisa dialiri lagi. Jadi efek dari kemoterapi dan radiasi itu bikin usus aku yang di bawah itu mengkerut, nggak bisa dialiri lagi. Jadi mau nggak mau ya kamu harus pasang stoma. It was not easy to accepting our condition when it was different from others. Tuti Widyastuti was not exceptional. She felt exactly the same when a colostomy bag was attached to her stomach for the very first time. Bangun dari ruang operasi kan di HCU, jadi yang aku pertama pegang itu perut. Jadi aku pegang perut, wah ternyata bener ya, ada kantong kayak plastik gitu di perut aku nempel gitu. Udah, sedih lah, gimana gitu nanti. Aku coba bilang sama ibu sih waktu itu, berarti aku cacat ya mak gitu. Terus aku gimana gitu. Nah, kayaknya orang yang paling terpukul itu saat itu ibu sih. Jadi ini kata kakakku yang bilang, jadi dia nggak pernah nangis di depan aku sih, jadi dia nangis ya di rumah kayak nggak terima gitu anaknya kayak gini. Cuman salah satu yang bikin ibu akhirnya nasehatin aku harus ikhlas ya, harus sabar gitu. Tuhan nggak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya gitu. Jadi aku sih waktu itu banyak diem sih, banyak diem gitu di kamar kayak gitu-gitu, nggak pernah. Bahkan yang ngurusin aku sakit tuh dulu ibu, yang bantu buang BAB-nya pertama kali itu ibu, bukan suami. Karena aku nggak mau sama suami, takutnya dia jijik gitu. Kan dulu ukurannya aku masih pengantin baru ya, jadi aku apa-apa sama ibu, yang nyiapin makan, yang mandiin, yang ganti apa kalau dia keluar gitu, itu semuanya sama ibu gitu. Not to forget the earliest period when Tuti found it difficult to get used to doing normal activities with the colostomy bag. Mungkin posisi tidur aku yang salah gitu. Jadi mungkin dia kentut-kentut kan ngeluarin gas kan. Nah si kantongnya menggelembung. Habis kentut-kentut itu biasanya kan suka tuh keluar BAB-nya. Jadi si kantongnya ngebentuk balon, terus si pupnya keluar gitu. Terus aku miring, nindihin si kantong stomanya. Kerasa dong anget, panas gitu, aku kebangun, ya Allah, bocor gitu, meledak ternyata si kantongnya. Terus ya udah tumpah di kasur gitu. Terus jam 2 malam aku ke kamar mandi akhirnya, bersihin, mandi sekalian gitu. Itu sih pengalaman yang bener-bener aku inget. Ternyata posisi tidur aja yang buat ostomed itu nyamannya tuh harus diperhatikan. As a result of her condition, Tuti often felt embarrassed and unconfident, especially amid nickname as the Lou Carrier, which unexpectedly coming from her acquaintance. Fortunately, Tuti has a family who always 100% support her to this day. Pernah suatu ketika aku memang ribut sama saudara, terus yang dibully itu pasti ujung-ujungnya ke kantong. Lu cacat juga lu, lu mana-mana buat toilet juga lu, kayak gitu-gitu. Tapi sebetulnya kalau orang-orang tahu, orang dengan stoma itu sebetulnya kecacatan yang tidak terlihat. Jadi sebetulnya dia bisa melakukan apa aja, aktivitas apa aja, mau berenang, mau olahraga, mau apa, itu bisa gitu, nggak mempengaruhi si stomanya gitu. Jadi kan dulu buang air besarnya di pintu nih, normalnya di anus. Nah sekarang di perut kan, di kantong gitu. Besides her family, Tuti admitted that she got much help from the ostomates community, which the community for people with a stomach bag to get out of the hardest time of her life. Through that community, she not only got moral support, but Tuti also educational support about her colostomy bag.